konsep pada Asmaul Husna itu. Lah tadi seakan-akan qad zada 'ala dzati yusabbibu idharil asma. Kalau kita melihat pemikiran yang seperti ini seakan-akan pada zatnya Allah Ta'ala itu tidak istighna al-ilahi an kulli ma siwa huwa iftiqari kulli ma adahu alaih. Karena tadi penanggapan adanya zat seakan-akan Allah Ta'ala itu, loh, aku ini Tuhan atau bukan? Ternyata setelah melihat adanya intisar zat al-zaid, baru ada pengklaiman bahwa dia itu istina, ya, dia itu al-ilah. Sedangkan yang namanya al-ilah dari awal doktrinisasinya itu kan istighna'ul ilahi wa iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Tapi kalau di sini seakan-akan mboten enten niku. Punten. Terima kasih. Semoga langsung Romo Yai. Ini kalau jangan disalah tafsiri Allah butuh, tidak. Maka saya katakan ketika saya menggunakan zaman dulu, kemudian seterusnya, itu saya menjelaskan. Di sana nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada selanjutnya. Hanya untuk menggampangkan pemahaman seperti itu. Jadi dulu Allah sendirian, kemudian ingin dikenal, maka muncul Asmaul Husna. Itu cerita saya itu. Kita cerita itu. Di sana nggak begitu, nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada lalu, nggak ada seterusnya, nggak ada. Hanya saya menceritakan seperti itu. Musamahat lughawiyah. Iya, musamahat lughawiyah. Ya. Jadi karena bahasa itu sangat terbatas, bahasa manusia sangat terbatas. Ingin menggambarkan zat yang mutlak, itu nggak mungkin. Jangan dikira kalau kita sudah nulis Allah itu ini sudah Allah ini, bukan. Jangan dikira kalau lisan kita mengatakan Allah itu bukan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti aku ketemu orang atau itulah hakikatnya Allah, bukan. Hakikatnya Allah bukan yang kamu katakan itu. Hakikatnya Allah bukan yang kamu tulis itu, bukan. Paham betul? Hanya kita menjelaskan itu pasti gitu. Dulu Allah sendirian, kemudian ingin mengenal dirinya, lahirlah atau muncullah atau meluber asma-asmanya. Bukan berarti butuh, enggak. Memang begitu ceritanya ini boleh dijabarkan. Kemudian dari asma itulah muncul nisbat, alaqah, relasi, artikulasi. Jadilah kita makhluk ini. Jadi makhluk ini hubungannya dengan asma, bukan dengan zat. Kita kaya, rozik, kita pintar, alim, kita berkuasa, qadir, gitu loh hubungannya. Punya zatnya mbuh nang kono banget mbuh nang ndi mbuh zatnya. Paham tidak? Maka dalam zikir pun ada zikrul asma, zikrul sifat, zikrul zat. Zikr asma, la ilaha illallah, la ilaha illallah sugih, la ilaha illallah menang, la ilaha illallah sukses. Itu zikrul asma. Jadi illallah bohong. Sebenarnya kamu zikir itu rezekinya, kesuksesannya atau kekuatannya. Ya kamu zikir bukan Allah, bukan tuh. La ilaha illallah menang, la ilaha illallah sukses, la ilaha illallah pintar. Itu bukan Allah yang kamu zikiri, tapi asma'nya, sifat rahmatnya, sifat aziznya, sifat menangnya, sifat mutakabirnya. Yang kedua, dzikr sifat. Kita tidak menentukan permintaan, tapi terserah pada iradahnya Allah, kudrahnya Allah, sama dan basarnya Allah. Itu lebih universal, lebih general. La ilaha illallah, terserah kekuasaanmu ya Allah, la ilaha terserah kehendakmu ya Allah. Tapi yang paling tinggi zikrul dzat. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah tanpa ada permintaan, jangankan minta uang, minta pangkat, minta maghfirahnya saja tidak, minta rahmatnya saja tidak. Itu zikrul dzat namanya. La ilaha illallah, terus kayak dengan surga gitu, pahala gitu. Kalau ente ingin surga, berarti ente masih mementingkan dirimu sendiri. Kan beda enak kan? Saya sholat supaya dapat pahala, masuk surga. Oh, jadi untuk kepentingan kamu itu namanya. Kepentingan hawa nafsumu supaya surga, tidurnya dipan yang empuk, minumnya laban, minumnya air yang minuman yang lezat, laban, madu, di sebelahnya bidadari berapa? 70 bidadari, 70 ya? 70 bidadari. Berarti kamu mencari nikmat itu kalau kamu ingin surga. Tapi kalau betul-betul zikir la ilaha illallah
tidak terlintas dalam benaknya pahala, sorga, rahmatnya, maghfirahnya. Enggak ingin itu, enggak ingin itu. Saya zikir zat saya. Enggak ingin zikir, enggak zikir sorganya, enggak menzikiri maghfirahnya, ampunnya, enggak. Dari zikir zat. Caranya malam-malam tahajud misalkan kita baca dulu misalkan 1000 kali misalkan. Ya yang 900 ini zikrul asma lah. Ya rezekinya lu waras, lu panjang umurnya, lu sukses, betul-betul saya. Bagus. Tapi nanti ada 5 menit. Masih belum bisa. 2 menit. Coba. La ilaha illallah tanpa ada permintaan. Coba. Belajar zikir 2 menit saja, 2 menit. La ilaha illallah tanpa ada permintaan. Tanpa ada rohbah, bidul rohbah. Tanpa ada keinginan apa-apa. Paham tidak nak? Itu jadi kalau usul fiqh silakan tidak. Yang ini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya pikir saya sudah tidak mendapatkan jatah untuk menjawab itu. Jadi saya nyantai aja. Ya, di dalam ilmu itu kita tidak bisa melihat sebuah konsep ilmu tanpa mengikuti perkembangan ilmu tersebut. Ya, begitu juga ini berlaku kepada usul fikih. Kita tidak bisa meminta misalnya Al-Burhannya Al-Juwaini untuk menjawab pertanyaan kontemporer secara harfiah. Itu tidak adil menurut saya. Kita juga harus melihat perkembangan usul fikih itu sebagai sebuah ilmu. Bagaimana dia sebagai ilmu itu mengadopsi rasionalitas pada zamannya. Ilmu kalam dan usul fikih merupakan gambaran bagaimana Islam sebagai keilmuan itu memproduksi rasionalitas dan mengadopsi rasionalitas yang berkembang saat itu. Oleh karena itu maka metode teoritis dari usul fikih itu selalu menyerap perkembangan rasionalitas pada zamannya. Misalnya mengapa misalnya dalam usul fikih klasik itu kan al-qubhu wal husnu itu al-aqliyani dinisbatkan kepada perdebatan-perdebatan ilmu kalam. Karena ilmu kalam yang paling fix di dalam menyerap perdebatan rasional terhadap dua isu tersebut. Tapi misalnya kita melihat sekarang ini bagaimana orang seperti Jasir Audah gitu kan, kemudian mengadopsi usul fikih dengan pendekatan filsafat sistem. Untuk melihat bahasa usul fikih itu tidak bisa dilihat secara partikular tapi harus menyeluruh. Ada 6 fitur kalau tidak salah itu, ada openness, kemudian keberlanjutan, kemudian sifat ontologis dan lain sebagainya. Itu adalah cara usul fikih untuk mengadopsi dan memodifikasi konsep-konsep teoritisnya. Kita bisa melihat misalnya seperti Khalid Abdul Fadl di dalam bukunya Speaking in God's Name ya, Al-Hadis Bismillah gitu. Dia mencoba untuk memodifikasi usul fikih dengan teori hermeneutika untuk menjauhkan pandangan-pandangan atau produksi pengetahuan hukum fikih yang bersifat tiran atau otoritarian. Dalam kasus ini dia bertitik tolak dari fatwa-fatwa yang diproduksi di Majelis Darul Ifta Saudi gitu. Terutama terhadap hak-hak perempuan. Ini adalah satu upaya dari usul fikih untuk memodifikasi diri secara lebih kontekstual. Ini yang harus kita lihat perkembangannya. Jadi kita tidak bisa menggunakan usul fikih atau teori-teori klasik secara harfiah untuk merespon tantangan-tantangan kontemporer secara apa adanya. Kita juga harus melihat perkembangan ilmu itu sendiri. Ini misalnya kita lihat misalnya kayak fikul aqliyat, itu kan tidak semata-mata fikih, tapi itu juga rumusan dari titik tolak usul fikih, maqasidus syariah dan lain sebagainya. Abdul bin Bayah misalnya, kemudian Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Bagian itu adalah satu fenomena diskursif di mana ilmu itu berkembang.
apakah usul fikih masih relevan? Dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana usul fikih membuktikan diri bahwa dia ingin hadir dan diterima sebagai sebuah konsep keilmuan teoritis di dalam wacana keislaman yang relevan dan kontekstual. Terima kasih. Cukup ya. Metode bayan akli, ijma dan qiyas, itulah yang kita tunggu-tunggu bisa berkembang, bisa melakukan inovasi, dan itu sudah berhasil. Basaha Nyusewu, Kiai Ma'ruf Amin, itu orang yang cerdas. Setiap munas alim ulama yang paling sibuk ke Ma'ruf. Waktu saya ketua, di sana deklok, lari di sana macet, lari ke sana. Kenapa? Karena Kiai Ma'ruf paham betul dengan satu tadi usul fiqh dan maqasid syariah. Sehingga pertanyaan 15 pertanyaan munas 2 hari selesai. Kalau nggak ada metode usul fiqh 2 tahun belum selesai. Hukumnya cloning, hukumnya kripto, hukumnya sholat Jumat di kantor, hukumnya Jumatan 2 shift. Ayo gimana hukumnya? Itu akal harus menggunakan, harus kecerdasan itu. Maka dampak dari metodologi epistemologi bayan lahirlah sains dan teknologi. Yang pertama kali ngomong bahwa ada namanya jauhar fard, al juz'ul ladzi la tajazza, apa? Atom. Itu siapa itu? Imam Abul Hasan Asy'ari. Waktu itu dunia pasti nggak tahu itu. Asy'ari dia mengatakan ada materi yang sudah nggak bisa dibagi lagi, al jauhar fard atau al juz'ul ladzi la tajazza. Untuk apa Asy'ari menggunakan itu? Untuk memperkuat dalil al-ba'tsul jismani. Manusia nanti bangkit dari kuburan itu fisiknya juga bangun, bukan hanya roh, tapi fisiknya bangun. Itu dengan diperkuat dengan dalil jauhar fard. Setelah dipahami oleh barat menjadi salah satu alat untuk memusnahkan manusia, menjadi senjata atom. Waktu Imam Asy'ari enggak, bukan itu senjata, bukan. Dalil al-ba'tsul jismani. Kalau bangkit dari kuburan itu jisim, fisik juga bangkit. Jadi masih relevan mas. Hanya kita kadang-kadang kurang bisa. Apalagi baca Fathul Mu'in. Kalau bacanya ini kayak Pak Yunus ini pakai sarung nggak pakai celana dalam, waduh bisa mengkontakkan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am. Pasal ini menjelaskan jihad fardu kifayah minimal sekali dalam setahun. Wa aqsamu arba'atun, ada 4. 1, itsbatu wujudillah, ai dalam i'at talibin iqamat hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah. Mari kita bangun iman yang berhujah, iman yang berargumentasi, baik tekstual maupun rasional. Itu penjelasannya panjang, itu menjelaskan. Yang kedua, wa iqamatu syariatillah, bagaimana usaha kita agar syariat Islam berjalan, itu juga jihad. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, dengan syarat-syarat tertentu sudah. Wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Lah kiai maknanya itu mana? Lan nolak kemlaratane wong kang direksa ki opo? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Kiai ngeten gampang. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Nolak kemlaratane wong kang direksa. Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, musliman kana au ghairu muslim. Masyarakat pati harus mendapat perlindungan dari pemerintah, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik. Dengan apa perlindungannya? Bil it'am wal iksa wal iskan wa tamanid dawa wa tamrid, cukup pangan, cukup sandang, tempat tinggal dan kesehatan. Itu jihad fisabilillah. Coba kalau diterangkan sekarang dengan bahasa sekarang, intelek gak itu? Keren gak itu? Keren. Fathul Mu'in itu. Fathul Mu'in. Keren banget kalau diterjemahkan. Bagaimana kewajibannya pemerintah kepada masyarakatnya. Konsepnya itu. Tinggal menerjemahkannya juga Gus Rozin harus memindahkan bahasa yang klasik dan bahasa yang keren itu. Faslun fil wasiqati kolateral. Faslun fil domani bank garansi. Oh jawab apa? Gimana, Pak? Bahasa Jawa apa? Aduh, apa? Buat ini ya, kiainya Kiai Jawa ini loh mana doman apa? Tanggungan.
Fasun fil salami tempo, bocah tempo itu inden. Musyarakah, profit sharing, murabah maka profit itu masalah pasti kolateral. Doman bank garansi BG, doman tanggungan. Itu cuma diganti, gitu diganti. Tinggal itu aja kok. Pakai sarung tetap pakai sarung. Gak usah pakai nal dalam, gak usah. Tapi menguasai terminologi yang keren. Itu ya adik-adik anak-anak ya. Nah, jadi tetap pakai jilbab, tapi bahasanya keren bahasanya. Musyarakah, mudharabah, murabah, apa itu artinya? Wah, profit sharing, maka profit terangkan. Nah, dalam fatwa ini begini, gitu loh. Walhasil tergantung kitanya. Kita sudah punya perangkat ilmu mantik, perangkat ilmu kalam, perangkat ilmu usul. Itu merupakan ilmu burhan semuanya, metode burhan itu semuanya. Untuk khidmah melayani pada bayan, melayani Quran dan hadis. Maka dengan adanya ijma' dan qiyas lahirlah ilmu fikih. Ya fikih itu lahir karena ada ijma' dan qiyas. Dari Safinah sampai Mahalik. Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmud 24 jilid, Mahalik 40 jilid. Karena ada ijma' qiyas, maka lahirlah ilmu fikih. Dan paling banyak itu qiyas, ijma' sedikit. Paling banyak qiyas. Walhasil perbedaan kita, khazanah kita luar biasa. Persia hanya punya Hammurabi sedikit. Yunani hanya punya apa? Hukumnya sedikit lah. Tapi Islam punya fikih. Menjelaskan bab faraid, bab waris cukup 2 lembar selesai. Coba hukum positif sekarang. Kalau menjelaskan masalah waris berhalaman-halaman. Hanya kitanya kurang cerdas itu aja. Perangkat sudah ada. Ilmunya udah ada, kitabnya ada, kitanya kurang cerdas. Makanya saya harapkan Ma'had Ali dari kajian ini menjadi azkiya, ya, menjadi abqari abaqirah yang jenius nanti ilmunya. Ya, siap? Anak-anak siap? Abaqirah, jenius. Itu. Dulu ulama Nusantara ada Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat. Mempersatukan antara Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Naqsyabandiyah. Siapa yang menyatukan itu? Ahmad Khotib Sambas. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Ada Mahfud Termas yang mensyarahi Alfiyah Asyuti usul hadis. Namanya apa? Manhaj Dawin Nador. Kitabnya masih dibaca di Al-Azhar. Ada Syekh Ihsan Jampes Minhajul Abidin. Kitabnya dibaca di Afrika. Saya pernah tahu di Sudan ada orang baca itu di masjid. Minhajul Abidin. Ada apa? Sirajul Talibin. Ya Allah. Saya tanya pada guide saya, baca apa itu kiai ulama itu? Baca kitab Sirajul Talibin. Karangan siapa? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu, bukan Kediri, Jampes. Artinya apa? Dulu kita punya ulama luar biasa. Sekarang pun kajian harus mengeluarkan alumni yang luar biasa. Siap? Siap? Kok nggak jawab? Siap? Awas kalau kesini lagi belum cerdas, awas. Cerdas itu wajib, dungu itu dosa. Cerdas wajib, dungu dosa. Apa? Ya, tetap burhan fi khidmatil bayan. Kalau tazilah kan mau melampaui, tetap kita burhan fi khidmatil bayan. Kalau kita lihat ya Allah, Jabir bin Hayyan, orang pertama yang menciptakan, menggagas Al-Jabar. Hasan bin Haytham, pencipta kacamata. Al-Idrisi, orang pertama kali bikin peta bumi. Pertama kali orang bikin peta gambar bumi, Al-Idrisi. Walaupun cara lihat sekarang ada salah, waktu itu belum ada alat. Siapa lagi? Al-Bairuni, ilmu ukur handasah. Yang pertama kali terbang, Abbas bin Farnas. Orang pertama kali terbang, Abbas bin Farnas. Pertama kali hotel pakai sayap, sukses setengah jam. Besoknya lomba lagi, sukses. Besoknya sukses. Keempat kalinya kesuwen, kelamaan, jatuh mati. Tapi orang pertama kali terbang Abbas bin Farnas, walaupun dia mati akhirnya. Orang pertama kali menggagas alat musik, ya Allah. Organ itu organ, bahasa Arabnya Al-Qanun. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi. Kitabnya namanya Al-Musiqal Kubra. Saya punya kitabnya, The Big of Music. Pertama kali orang menggagas bikin piano, organ, apalagi akordeon, orang Islam, Al-Farabi. Orang pertama kali dokter menjadi penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi.
kita namanya al-hawi dan apa kusta ya, penyakit apa kusta dan cacar al-hisba wal jadar. Kemudian orang pertama kali menyelidiki planet astronomi Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali bikin alat navigasi mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan Ahmad bin Majid. Pandom. Sholat di padang pasir ingin sholat, mana kiblatnya? Itu dengan pandom. Ahmad bin Majid. Sekarang berkembang menjadi alat navigasi. Pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya pencet pasti ke timur. Mau ke Medan pasti ke utara. Gak akan nyasar. Itu alat itu pertama kali. Pandom itu awal-awalnya menjadi alat navigation. Ya Allah, ayo mudah-mudahan alumni output dari Ma'had Ali Kajen Abaqirah jenius cerdas. Alhamdulillah para hadirin tamu undangan, kita sudah di penghujung acara. Untuk mengakhiri halaqah ini kami mohon kepada Romo Yai Said Akil untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Inna nashku ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ma'adin tahajjamunana am ila 'adamil umurna. إن لم يكن بغضب علينا فلا نبالي غير أن عافتها يأوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصل عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا وطلابنا بالأعمال الصالحة وأن تجعلهم فرجا ومخرجا وتحفظهم من الهم والغم والمرض والسقم والبلايا والفتن. إنا نسأل بمقاعد العز والعشق وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأدلى بفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزنا بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدارات ولا في البحار قطرات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات ولا السام حركات ولا في الأشجار ورقات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالات وفي متحيرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لهذا المعهد العالي قلوب المخلوقات سخر لنا قلوب المخلوقات لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك رب يسر ولا تعسر بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين. الفاتحة.